Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah ke hariban baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Ziyadatul Rahman yarhamukumullah.
Saya ingin berwasiat, berpesan tentunya untuk diri saya dan jamaah semuanya. Mari terus kita berupaya, berusaha agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah, dan bertakwa tentunya dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yarhamukumullah, ada sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari. Dikisahkan pada suatu hari seorang bapak datang ke masjid mau menyerahkan sejumlah uang sedekah kepada pengurus masjid agar pengurus masjid membagikannya kepada para mustahik atau kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan ternyata anak dari bapak tadi mengetahui. Si anak pun datang ke masjid lalu meminta uang sedekah bapaknya, karena si anak merasa orang yang berhak mendapatkan sedekah. Dia merasa dirinya sebagai mustahik. Setelah berhasil mendapatkan uang sedekah bapaknya, si anak pun datang kepada bapaknya dan menceritakan hal tersebut. Mendengar cerita anaknya mendapat uang sedekah dirinya sendiri, si bapak pun marah. Dia marah dan berkata, "Wallahi ma iyyaka aradtu." Sumpah demi Allah, bukan kepadamu aku bermaksud sedekah. Tidak hentinya anak dan bapak ribut omongan. Keduanya pun datang menghadap Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun bersabda, "Laka ma nawaita walaka ma akhadta." Untukmu wahai bapak, untukmu pahala wahai bapak apa yang engkau niatkan, dan untukmu wahai anak apa yang telah engkau ambil. Hadirin jamaah salat Jumat yarhamukumullah, dalam riwayat tadi Rasulullah telah mengajarkan kepada kita semua bahwa niat ikhlas seseorang dalam ibadah tetap akan menghasilkan pahala dan kebaikan, walaupun dirasa ada hal yang tidak menyenangkan dalam ibadahnya. Si bapak tadi sudah ikhlas bersedekah karena Allah, maka ikhlasnya akan tetap menghasilkan pahala, walaupun ternyata bapak tidak senang kalau sedekahnya diterima oleh anaknya sendiri yang memang berhak, yang memang dirinya adalah mustahik. Contoh lain, kita datang ke masjid ingin berjamaah dengan niat ikhlas melaksanakan perintah sunnah berjamaah, maka pahala dari niat ikhlas kita tetap ada, walaupun kita merasa tidak senang, tidak semenggah dengan sosok orang yang menjadi imam berjamaah saat itu. Atau kita datang ke majelis taklim dengan niat ikhlas mencari ilmu karena mengharap ridhonya Allah, maka pahala dari niat ikhlas kita akan tetap ada, walaupun sesampainya di majelis, selama duduk di majelis kita merasa tidak nyaman dengan keberadaan seseorang di majelis tersebut. Jadi apapun hal tidak menyenangkan yang kita rasa di dalam hati pada saat ibadah, maka itu tidak merusak niat ikhlas.
Ketika kita niat ikhlas, walau dalam pelaksanaan ibadah ada hal yang tidak menyenangkan, maka pahala ikhlas tetap ada, tidak berubah, tidak berkurang sedikit pun. Hadirin jamaah salat Jumat yarhamukumullah, inilah dia kemuliaan sifat ikhlas, tidak terpengaruh dan tidak berubah dengan hal lain selama memang tidak merubah maksud dan tujuan dalam ibadah. Ikhlas merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Al-ayat. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan mereka ibadah kepada Allah dengan ikhlas, karena ikhlas beragama kepada Allah. Ikhlas berarti memurnikan ibadah karena Allah atau karena sesuatu yang masih berhubungan dengan Allah, seperti ibadah karena surga atau karena pahala, maka itu masih terkriteria ikhlas, karena surga dan pahala adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang sifat ikhlas, di dalam kitab Is'adur Rafiq, Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'ad Babasil Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, wasababul ikhlas ilmul abdi bihtiyajihi ilaihi fil amalin nafi'i lahu fi dinihi wa dunyahu. Sebab yang bisa menumbuhkan sifat ikhlas adalah sebuah kesadaran bahwa ikhlas amat sangat diperlukan, amat sangat dibutuhkan dalam ibadah, yang bisa memberi manfaat bagi agama dan dunianya. Sadarilah bahwa ikhlas bagaikan ruh. Ikhlas umpama ruh bagi jasad. Jasad tidak akan hidup tanpa adanya ruh. Segala aktivitas yang selama ini kita lakukan, segala manfaat dan kebaikan yang selama ini kita rasakan adalah karena adanya ruh dalam diri kita. Dengan ruh ini pula kita bisa merasakan segala macam kenikmatan, kelezatan yang telah Allah karuniakan. Seperti itulah ibadah tidak akan hidup tanpa adanya ikhlas. Takkan ada manfaat yang bisa kita raih dari ibadah yang tidak ada ikhlas di dalamnya. Hadirin jamaah salat Jumat yarhamukumullah, seorang ulama dalam kitab Syarhul Hikam, beliau katakan, sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasoka bit tabarri anil hauli wal quwwah. Yang artinya, perbaikilah amal ibadahmu dengan sifat ikhlas, dan perbaikilah sifat ikhlasmu dengan membersihkan diri dari daya dan kekuatan. Mungkin ini yang disebut ikhlasnya ikhlas. Ikhlas paling ikhlas. Tidak hanya ikhlas dalam beribadah, tidak hanya membersihkan ibadah hanya karena Allah saja, tapi juga membersihkan ikhlas dari daya dan kekuatan diri. Jadi ikhlas sebenarnya itu lebih kepada bagaimana rasa hati kita di saat dan setelah kita ibadah. Tidak hanya bagaimana niat kita sebelum ibadah. Maka boleh jadi belum dibilang ikhlas,
Ketika kita niat ikhlas karena Allah atau ikhlas ingin kebaikan berupa pahala dan surga dari Allah, apabila seiring dengan ibadah kita lupa dengan Allah yang telah memberikan kuasa, lupa dengan Allah yang telah membantu, yang telah memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, telah membentuk hati dan telah menggerakkan jasad ini sehingga kita bisa beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon kekuatan agar bisa ibadah. Mudah-mudahan Allah menjadikan uraian singkat ini sesuatu yang bermanfaat buat saya khususnya dan umumnya jamaah sekalian. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami seperti orang-orang yang telah Engkau membimbingnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fiha minal ayat wa riwayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa fa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Wa'lamu anna Allah amara bi amrin bada fihi bi nafsihi wa zanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma sallihna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin wa najina minal qaumil zalimin wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bi jamil awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى واقفين هذا المسجد وأهله وأوليائه هؤلاء المصلين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا غني يا حميد يا مغني يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة